Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam tema awas ternyata ada penghambat rezeki di dalam rumah. Ya, tadi sudah 3 poin, yang satu menumpuk sampah di rumah, yang kedua suami istri kalau pada berantem di rumah juga nggak boleh itu ya. Dan terakhir harus ada lantunan ayat suci Al-Quran, pada baca Al-Quran di rumah sehingga akhirnya rezekinya lancar. Dan yang keempat sekarang nih, kita minta guruku Ustadz Hilman. Baik. Ini ada sedikit kontroversi sebenarnya, jadi kita minta kejelasan kalau kita miara binatang, terutama khususon anjing nih ya. Nah ini anjing ini katanya najis kan, terus malaikat rahmat katanya nggak mau masuk. Gimana sih sebenarnya, silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah jamaah. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang rezeki keempat. Keberapa? Di dalam rumah adalah ketika kita memelihara anjing di dalam rumah dan tidak membersihkan kotoran hewan peliharaan kita. Perlu menjadi catatan. Diriwayatkan dari Abu Thulhah Al-Ansari. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing yang dipelihara dan mohon maaf patung untuk disembah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam keterangan lain disebutkan, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali, ada kecualinya, untuk berburu, untuk menjaga ternak, untuk bercocok tanam, jadi di luar itu, maka setiap hari akan Allah ambil pahalanya sebesar 1 qirot. 1 qirot itu Ustaz seberapa banyak? Kalau ibu pernah ke Madinah, itu ada gunung Uhud, luas atau tidak? Besar atau tidak? Kira-kira besarannya seperti itu, sebesar 1 qirot itu. Tadi saya tanyakan kepada guru kami Ustadz Maulana, kira-kira Ustadz 1 qirot itu berapa? Beliau menyampaikan lebih mulia daripada 1000 kali sholat sunnah. Jadi kalau kita memelihara anjing di luar daripada yang 3 tadi, bukan untuk memelihara ternak, bukan untuk bercocok tanam, bukan untuk berburu, maka setiap hari diambil pahala kita sebesar berapa? 1 qirot, lebih besar daripada pahala diambil 1000 sholat sunnah. Rugi nggak kira-kira? Rugi nggak? Rugi aja, rugi banget. Jadi bagaimana? Maka Islam mengajarkan kepada kita adab-adab dalam memelihara hewan. Ya, satu, kalau kita pelihara hewan di rumah pastikan beri makan dan minum. Ya, karena dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak menyiksanya, tidak menganiayanya. Karena sama dengan kalau kita menganiaya binatang, berarti sama dengan menganiaya ciptaan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak melalaikan ketaatan kita kepada Allah. Mohon maaf, ada orang yang barangkali saking sayangnya sama binatang, dia lupa, dia lalai dalam ketaatan kepada Allah. Maka Islam memberikan peringatan pada bab ini. Dan yang keempat, tidak melanggar syariat Islam. Berarti mohon izin, perhatikan najisnya, perhatikan setiap apa yang ditampilkan di dalamnya. Karena itu ternyata akan menjadi faktor penghambat rezeki di rumah tangga kita. Oleh karena itu, belajarlah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena ternyata apa yang kita lakukan itu akan berdampak seperti apa rezeki yang kita dapatkan. Termasuk saat kita memelihara hewan binatang kita, ya. Hati-hati, jangan sampai kecintaan kita, kesukaan kita terhadap hewan peliharaan kita malah menghambat datangnya rezeki kepada kita. Tapi insya Allah kalau kita berbuat baik, ya, memelihara dengan baik, memberi makan, memberi minum, tidak menganiaya dan tidak melalaikan ketaatan kita kepada Allah, boleh jadi hewan yang kita pelihara itu akan menjadi penarik rezeki untuk kehidupan kita. Insya
Allah. Mudah-mudahan siapapun pemirsa yang hari ini diizinkan memelihara hewan, semoga kita bisa menjaga adab-adabnya dengan baik. Amin. Makasih guru ilmunya. Sama-sama, ya. Masya Allah. Kalau bisa juga piaranya sepasang ya, kasihan banget piara laki doang atau perempuan doang ya. Ya bener ya guru ya. Dan baik, sekarang kita akan lihat cuplikan rumah tampak luar kumuh tapi dalam rumah berlapis emas. Silakan. Iya. Wah. Mewah ya emas. Iya. Tapi boleh nggak? Wah itu dia pertanyaan Boleh kita nih ya. nggak? Boleh nggak jadi penghambat rezeki nggak? Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin kepada guru-guru kita yang ada di studio termasuk jamaah dan termasuk yang Masya Allah Tabarakallah setia menonton Islam Tindak setiap hari di Trans TV jam 5 sampai 6.30. Nah, ternyata penghalang rezeki yang kelima. Wah, ya Allah. Yakni ketika ada orang, maaf yang kelima, rumahnya memajang hiasan yang menggunakan alat yang terbuat dari emas. Kenapa? Maaf ya, tanpa menggurui. Menurut para ulama Syafi'i, hukum menyepuh atap rumah dengan tembok dengan emas ataupun perak bisa menjadi hukumnya haram karena dikhawatirkan timbul apa bu? Sombong. Timbul perasaan sombong sehingga kesombongan itu menutup rahmat dan menutup rezeki. Jadi sifat sombong ini yang bahaya. Sifat sombong ini yang bahaya. Kenapa emas yang dijadikan patokan untuk zakat? Karena emas itu kenapa bukan berlian? Kenapa? Karena emas itu yang senantiasa dilihat oleh orang sehingga bisa menimbulkan kesombongan, riya dan sebagainya. Maka janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak. Dan jangan pula kalian makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau kita lihat, ini kan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berarti ini ada bentuk larangan. Jadi harusnya kita pahami yang menyebabkan rezekinya tidak masuk di dalam rumah, penghalang rezeki masuknya rumah di dalam rumah ketika satu, kenapa? Adanya perhiasan yang terbuat dari emas yang dipajang, betul tidak? Karena adanya kesombongan maka dilarang, maka taatilah pelaksanaan supaya ini jadi ibadah. Dan jadi ujian buat kita yang senantiasa memamerkan berapa harganya ini karena cincinnya emas semua, kata penjualnya 5.000 karena giginya emas juga semua. Baik ya, memang segala suatu hal yang akhirnya bersinggungan dengan kesombongan kalau bisa kita hindarin ya. Baik, kita sekarang minta ilmunya Ustadz Syam. Siap. Ya, mandi junub janganlah ditunda-tunda. Nah, Bagus juga lagunya. jadi ada yang bilang gini, junub ini kelihatannya simple, kelihatannya nggak problem, ternyata bisa menghambat rezeki. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, jamaah di studio serta jamaah di rumah, kita buka dulu Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Al-Maidah ayat 6, sedikit tuntunan bagaimana cara kita bertoharoh, yakni salah satunya dengan berwudu dan juga kalau sedang berhadas besar yaitu dengan mandi junub atau mandi janabah atau biasa kita sebut dengan mandi wajib. Subhanallah, baik wanita yang sedang haid ataupun seorang laki-laki yang habis berhubungan ya dengan sebab-sebab yang menyebabkan dia mesti mandi wajib. Kemudian dikatakan bahwasanya ternyata penghalang rezeki di dalam rumah selanjutnya adalah penghuni rumah yang senantiasa menunda-nunda untuk mandi wajib atau mandi junub setelah ia melakukan penyebab harus mandi wajib tadi. Subhanallah. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berada di pasar. Kemudian pada saat itu ternyata baginda Nabi SAW mendekat kepadanya. Ketika Nabi SAW mendekat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah langsung lari, lari bersembunyi. Lalu ketika bertemu dengan Nabi SAW ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau tadi berlari dariku? Maka kata Abu Hurairah, ya Rasulullah sebenarnya saya sedang junub, saya belum mandi. Maka Nabi SAW menjawab, subhanallah innal mu'min la yanjus. Sebenarnya orang beriman itu tidak najis. Artinya apa? Kalaupun dia sedang berhadas besar, maka boleh ditunda. Boleh ditunda. Kalau ditunda, maka dia berwudu. Misal dia habis melakukan malam hari terlalu dingin untuk mandi, maka dia berwudu lah. Disunnahkan untuk berwudu, tidak diwajibkan ya Bu ya. Disunnahkan untuk berwudu untuk menunda daripada mandinya. Tapi bagi orang yang menunda ini ada batasannya. Kapan itu? Sampai dia menemui waktu sholat. Jangan sampai dia tunda-tunda sampai mepet waktu sholat. Ada yang ketiduran sampai subuh. Maka ketika dia terbangun wajib segera mandi wajib. Berkata ulama tasawuf, orang yang terbiasa menunda-nunda mandi junubnya ini, mohon maaf, orang yang habis berhubungan suami istri, kalau dia belum mandi itu malaikat rahmat itu mencium baunya. Aromanya kurang sedap bagi malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat tidak mau datang, tidak mau masuk ke rumah orang yang belum mandi junub. Allahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Baik, sama-sama Bang ya. Ali. Udah jangan ditunda, entah kalau pengen mandi lagi ya. Nggak apa-apa ya. Dan baik, langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, terima kasih dari Syahril_Adit77. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya wanita selalu minta boneka yang berbentuk manusia. Oh iya, ini penting banget nih ya, pertanyaan bagus nih ya. Tapi ada yang bilang jangan taruh boneka berbentuk manusia karena menyerupai patung. Dan kalau di dalam rumah karena dan kalau di dalam rumah karena akan ada menghambat rezeki. Emang iya Ustadz, malaikat rahmat nggak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung? Dan terus mainan-mainan itu termasuk patung juga nggak Ustadz? Mohon jawabannya. Ih bagus ini. Baik Ustadz Hilman silakan. Baik, Masya Allah. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Tentang urusan patung atau boneka di rumah. Betul? Tadi kita sampaikan dalam penjelasan yang sebelumnya bahwa disebutkan dalam sebuah riwayat malaikat itu tidak akan mendatangi rumah yang di dalamnya ada memelihara anjing dan patung. Tapi ini ada pengecualian kan tadi. Nah, urusan anjing ya kecuali tadi anjing itu untuk berburu, untuk menjaga ternak, dan untuk bercocok tanam, maka insya Allah itu akan jadi kebaikan jika kita menjaganya dengan baik.
Nah begitu pun juga dengan adanya, mohon maaf ya, patung atau boneka. Memang ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada yang langsung menyebutkan tidak boleh, langsung ya, saklek gitu. Tapi ada yang menyebutkan bahwa pada dasarnya diperbolehkan selama ada syaratnya. Satu, patung tersebut digunakan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita menjelaskan misalnya dalam ilmu biologi kan, pasti kita butuh alat peraga kan? Kita butuh alat yang untuk bisa menggambarkan seperti apa keberadaan yang harus dibentukkan dengan patung tersebut. Maka itu diperbolehkan. Yang kedua, untuk menambah wawasan sehingga mengantarkan hazanah yang menguatkan pemahaman kita terhadap ilmu pengetahuan. Itu diperbolehkan. Termasuk mohon maaf, ya kalau kita punya anak kemudian bermain boneka, selama permainannya tidak mendatangkan madharat, artinya tidak melalaikan dia kepada Allah, dan nauzubillah mohon maaf tidak dijadikan sebagai sesembahan, maka itu sah-sah saja. Kita bisa melihat kisahnya, mohon maaf, misalnya kita pernah mendengar bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kan beliau juga dikisahkan pernah bermain boneka kan, sehingga membuat beliau lebih asik, lebih tenang dan lebih senang dalam bermainnya. Yang namanya anak kecil yang bermain wajar, iya nggak Bu? Yang namanya anak kecil main boneka wajar apa enggak? Tapi ingat, kita sebagai orang tua sebaiknya membimbingnya, mengarahkannya agar kemudian tidak menjadikan patung atau boneka itu nauzubillah menjadi sesembahan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bisa lebih bijak dan kita juga bisa lebih menempatkan pada sesuatu yang sesuai dengan tempatnya sehingga kita bisa lebih terjaga. Karena tadi kalau malaikat tidak mau menghampiri rumah kita, bukankah itu satu kerugian yang besar untuk kita? Betul? Iya. Maka jangan sampai rumah kita tidak dihampiri oleh malaikat dengan doa-doanya. Dan hindarilah sesuatu yang akan menjadi penghambat rezeki di rumah kita. Salah satunya ketika kita menyimpan patung atau memelihara anjing tadi yang di luar daripada syariat yang ditentukan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sesuatu yang tidak baik sehingga rezeki kita semakin lancar, semakin berkah. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. Terima kasih guru ilmunya Ustadz Maulana. Emang kadang-kadang kita ini mendingan hati-hati aja deh ya. Iya. Yang udah agak bersinggungan-bersinggungan yang membahayakan, rezeki mendingan disikapi dan kalau bisa ditinggalkan. Nah, ada 7 tadi yang sudah kita sebutin ya. Di antaranya yang pertama sampah di rumah. Sampah di rumah. Habis itu tadi yang saya paling inget junub. Ya, iya. jadi tunda-tunda. Ya. Habis itu ngaji di rumahnya, jangan berantem. Jangan berantem di dalam rumah. Ya, habis itu jangan miara binatang anjing. Ya, apalagi? Ya, pokoknya ada 2 lagi tuh ya. Dan yang jelas ini nanti kita masih banyak lagi. Cari kemana-mana tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi bingung kan Anda diurut. Makanya